Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia karena kasih Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan tugas-tugas kita, marilah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari. Sebelum itu kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kesempatan pagi ini kami masih dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca 2 Timotius 3 ayat 1. Saya berikan judul Masa yang Sukar. Hari-hari ini adalah masa yang sukar atau masa yang sulit. Banyak sekali hal yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan kita, khususnya sebagai umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu termasuk seluruh zaman Kristen. Namun oleh Roh Kudus, Rasul Paulus bernubuat bahwa situasi akan semakin buruk dengan makin mendekatnya akhir zaman. 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi yang membuat masalah banyak adalah orang-orang yang suka mengejek orang lain dengan orang-orang yang hidup, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, bukan menurut firman, tapi menurut hawa nafsunya. Hal yang kedua, hari-hari terakhir ditandai dengan bertambahnya kejahatan. Kejahatan semakin bertambah di mana-mana, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Orang lebih condong kepada kejahatan daripada kebaikan. Nah, kejahatan akan bertambah, yaitu runtuhnya standar moral. Moral mulai rusak. Bertambahnya orang percaya atau gereja palsu. Ada orang percaya yang palsu, ada gereja yang palsu. Hati-hati Bapak Ibu, saudara sekalian, harus teliti sesuai dengan firman. Di dalam Matius 24 ayat 11-12, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, orang mendurhaka, anak-anak mendurhaka kepada orang tua, umat Tuhan mendurhaka kepada Tuhan. Maka kasih kebanyakan itu ditandai, kasih dari banyak orang mulai menjadi dingin, tidak saling mengasihi, saling membenci. Ciri khas akhir zaman ialah peningkatan yang luar biasa dari kemesuman. Orang berbuat mesum, orang melakukan ketidaksenonohan, orang memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap Tuhan, melepaskan semua pengekangan diri. Orang tidak bisa mengekang diri, tidak bisa mengekang moralnya, bebas. Kadang-kadang anak-anak bilang, aku bebas. Ini zaman bebas, tidak bisa diatur. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Hal berikut, kita lihat bahwa Paulus memberi peringatan supaya pelayan menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan, kita harus kuat. Pelayan dan anak-anak Tuhan harus tetap kuat dan tetap setia kepada Kristus. Dan penyataannya tetap setia kepada Kristus dan firman Tuhan. Penyataan daripada Tuhan. Karena berkat keselamatan sepenuhnya dalam Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Hari-hari ini kita akan menghadapi hari-hari di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya berlimpah-limpah kepada semua orang. Itu tersedia bagi mereka yang setia kepada iman.
Kisah pasal 2 ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan juga perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Lihat, luar biasa, Tuhan akan melakukan itu. Dan yang ketiga, kasih karunia akan bertambah bagi mereka yang berpegang teguh pada iman. Jadi kasih karunia akan bertambah kalau kita kuat iman kita. Yudas pasal 1 ayat 3b, kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Harus berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya mereka yang setia kepada Kristus diberikan tugas yang serius untuk mempertahankan iman yang disampaikan Allah kepada para rasul dan orang kudus. Jadi ini tugas serius, yaitu kita mempertahankan iman kita, karena Tuhan akan datang dan Dia berkata, kalau Dia datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus berkati renungan yang telah hamba sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, sehingga mereka boleh tetap kuat mempertahankan iman mereka apapun yang terjadi. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan kuatkan, beri kesehatan yang lemah, kuatkan iman percaya mereka yang susah, hiburkan yang jauh daripada Tuhan, yang Kau panggil kembali supaya masuk di dalam suatu persekutuan yang kudus bersama dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih umat Tuhan yang lalai, Tuhan ingatkan Bapa, yang lama tidak beribadah, Tuhan berbicara supaya mereka boleh kembali beribadah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara pemerintah kami, Tuhan berkati dari pusat sampai daerah. Kuduskan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.